AR, seperti itu. Kemudian nomor 3, itu menghitung banyaknya ion Cl yang terdapat dalam 1,38 miligram gram MgCl2. Ini kemarin ada yang bertanya, maksudnya apa? Nah, ketika ada pertanyaan banyaknya ion, berarti itu mengarah ke banyaknya partikel. Banyaknya partikel itu dinyatakan dengan mol dikalikan bilangan Avogadro. Jadi jawabannya di sini, N-nya atau banyaknya ion dalam MgCl sekian itu ada 1,75 kali 10 pangkat 22. Di sini ada faktor pengalinya 2. 2 per 1 ini didapatkan dari koefisien atau dari banyaknya ion Cl dalam MgCl2. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah, silakan aja disampaikan. Ya, nomor 4, berat molekul amonium sulfat. Ya, ini normal saja, dihitung berdasarkan banyaknya atom dalam suatu senyawa. Kemudian persen massa, ini persen massa dilihat dari persen komponen di dalam suatu senyawa. Jadi misal di sini ada NH4NO3, berarti ditanyakan kalau ada pertanyaan seperti ini mengarah pada berapa persen N dalam senyawa tersebut. Kayak gitu. Kemudian nomor 6, fenol. Fenol digunakan, ini dicari rumus empirisnya. Kalau dari rumus empiris berarti dia dicari proporsi yang terkecil. Ketemunya adalah C6H6O. Seperti itu. Kemudian nomor 7, nitrit oksida. Ini hitungan stoikiometri biasa. Ada mula-mula, ada reaksi berapa, kemudian ada S-nya berapa. Mula-mula di sini, kalau 2NO, itu dilihat dari sini ya. Perlu diperhatikan, koefisien ini, adanya koefisien 2 ini tidak berarti konsentrasinya juga dikali 2, enggak. Ya sudah, konsentrasi yang ada di senyawa tersebut dimasukkan saja di sini. Nah, gunanya apa dua ini? Dua ini untuk mencari berapa banyak yang bereaksi. Kebetulan 2NO dibandingkan dengan apa? Bereaksi dengan 1 mol O2 ya. Sehingga yang bereaksi di O2 ini hanya setengah dari konsentrasi dan hanya setengah dari banyaknya molekul NO. Bereaksinya 0,443, kemudian sisanya adalah O2 dan hasilnya berupa gas NO2 sebanyak 0,886 mol. Jadi reaksi pembatas itu dilihat dari yang lebih dulu habis. Reaksi pembatasnya di sini adalah NO, karena NO di sini tidak bersisa. Jadi kalau nanti ada konsep reaksi pembatas, itu mengarahnya ke yang pertama habis, bukan yang jumlahnya lebih kecil. Karena kalau dibandingkan di sini, harusnya kan ini lebih kecil ya. Ini lebih dulu habis, ternyata enggak. Bisa jadi yang lebih besar, itu lebih dulu habis. Seperti itu. Terus nomor 8, ini penyetaraan reaksi saja sebenarnya. Bentar, saya masuk lagi. Penyetaraan reaksi, harusnya sudah ngerti juga. Nomor 9, ini reaksi. Nah, dari sini mana yang mungkin ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas di soal itu? Harusnya sih hitungan dasar ya dia. Nggak terlalu banyak. Bapak mau tanya nomor 3, Pak. Nomor 3. Ya, Itu dikali 2/1 kenapa, Pak? dikali 2 per 1. Karena apa? Di sini, kalau N besar itu kan jumlah partikel ya. Jumlah partikel itu didapatkan dari mol dikalikan bilangan Avogadro. Nah, yang digunakan di sini mencari molnya itu mol dari MgCl2. Ini molnya MgCl2 1,38 bagi 95,211. Ini molnya MgCl2. Sedangkan dalam MgCl2 itu ada dua buah atom Cl, ada dua buah ion Cl. Nah, ini ditulis dua. Satunya dari mana? Satunya ini dari
si molekul utuhnya kan dia cuma satu ya, dalam satu kesatuan. Sehingga muncul 2/1. Begitu. Jadi yang kedua itu muncul dari jumlah ion Cl-nya itu Pak ya? Ya, kalau mau punya gambaran, saya sebenarnya biasanya ngajar itu pakai tab. Cuma dari kemarin tab saya nggak mau connect. Di sini MgCl2 kalau di reaksi ionisasinya, dia akan membentuk seperti ini. Ya, kalian sudah tahu, mungkin ada sudah Mg2 plus plus 2 Cl min. 2/1 ini 2 dibagi 1 yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa banyaknya ion Cl, ya seperti ini dicarinya ada pembanding 2/1 untuk mencari jumlah Cl-nya saja. Kalau misal ditanya banyaknya mol, banyaknya partikel MgCl2, tidak perlu ada 2/1. Jadi begitu. Baik, terima kasih Pak. Yap. Ada lagi? Bapak mau tanya nomor 5. Mm-mm. Itu Iya, kan nomor 5 hasilnya kayak yang N itu 34,9970. Kalau dibulletin jadi 35%, boleh nggak? boleh, boleh. Oh, begitu. Selama tidak ada instruksi, itu sebenarnya ya diperbolehkan saja. Kecuali memang nanti diinstruksikan ambil 2 angka di belakang koma atau ambil 3 angka di belakang koma seperti itu. Kalaupun ini kamu ambil 2 angka di belakang koma, ya jatuhnya dia tetap aja 35,00 ya. Dia tidak sampai, ya karena 7 ini kan di bulatnya ke atas. Ini 35,00 juga. Ini Oke, boleh-boleh aja Pak. sih. Ada lagi? Nah, kemarin yang saya bilang, ketika di situ dituliskan AR-nya dengan rinci, kamu gunakan data itu. Akan tetapi kalau dia tidak ditampilkan AR-nya yang terperinci dalam arti ada desimalnya, kamu gunakan bilangan bulatnya. Kecuali memang CL ya, sekali lagi CL ini pengecualian. Dia 35,5 gitu aja nulisnya. Tidak dibulatkan jadi 35. Di H1, S32, O16 seperti itu. Kalau dia tidak dituliskan. Kalau dituliskan, gunakan data yang ada. Ada lagi? Cukup ya, kalau memang cukup. Kita geser ke materi berikutnya. Bapak mau Ya. lihat jawaban nomor 10, maaf Pak. Kenapa nomor 10? Iya mau lihat dulu sebentar. Kalau ini kuncinya ada di sini. Karena memang dia yang dihasilkan di laboratorium hanya 85%, sehingga ketika merancang suatu percobaan untuk menghasilkan nilai tertentu, ya 85 ini harus kamu kembalikan ke 100%. 252 gram ini kan 85%. Untuk mengembalikan dia ke jumlah 100%, ya dikalikan 100/85. Sebenarnya kan 252 dibagi 85 gitu kan. Dibagi 85%. Nah, pembagian pecahan itu kan dibalik. Ini matematika dasarnya aja sih. Sehingga 100/85 kali 252 gram. Ketemunya 296,4706 gram. Ini yang harus dirancang di lab. Itu pentingnya konsep random man. Sekali lagi saya bilang, reaksi yang dilaksanakan di laboratorium itu sangat kecil sekali dia mendapatkan random man 100%. Biasanya di bawah itu. Rata-rata sih 70, 60 itu udah bagus. Mentok-mentok kalau dapat yang tinggi banget itu sekitar 90-an, tidak sampai 100. Kalau hitungan random man ini mencapai lebih dari 100, fix di situ ada yang salah. Entah dari pencemar, entah memang belum bereaksi.
Gitu. Oke, Makasih, Pak. ada lagi? Pak, izin bertanya. Iya. Kenapa kalau katalis itu nggak berpengaruh apa-apa ya? Bentar ya, saya cek. Kemarin itu materi yang saya jelaskan stoikio ya? Iya, Pak. Dari urutan stoikio, setelah stoikio apa? Kesetimbangan kan? Belum masuk kesetimbangan. Enggak, maksudnya setelah stoikiometri itu kesetimbangan ya? Iya, Pak. Tentang katalis, itu akan nanti lebih banyak dijelaskan di kesetimbangan. Nah, akan tetapi saya singgung dulu lebih awal bahwa pertanyaanmu tadi katalis itu tidak, Kayak nggak ngaruh apa-apa gitu. Palingan percepatan suatu larutan gitu ya, Pak. iya, Maksud- dia akan berpengaruhnya di kecepatan reaksi. Kesetimbangan nanti dibahas lebih lanjut. Nah, analoginya atau gambarannya itu seperti ini. A plus B ketika terjadi suatu reaksi itu akan membentuk kompleks A, B. Sebelum dia menjadi C plus D. Ini normal. Ketika dia ada katalis, dia akan membentuk jalur reaksi yang berbeda. Jalur reaksinya bisa begini. Baru dia membentuk C plus D plus K. Peran katalis di sini adalah mengubah cara suatu sistem untuk bereaksi. Analoginya, anggap aja mak comblang. Dia hanya memfasilitasi si reaktan untuk bisa bereaksi lebih cepat. Kalau misal reaksinya hanya A dengan B, kemudian kita tunggu beberapa waktu sampai dia membentuk C dan D, itu bisa jadi lama. Akan tapi dengan keberadaan katalis ini, jalurnya bisa diubah. Bisa memberikan jalur alternatifnya. Sebenarnya dia dibilang tidak berperan apa-apa, dia berperan. Perannya seperti ini. Tapi di hitungan, dia tidak pengaruh. Karena dia keluar lagi dalam bentuk aslinya, K ini. Gitu. Nanti akan lebih panjang di bagian kesetimbangan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi sebelum saya geser ke kesetimbangan? Iya, kesetimbangan kimia. Oke. Materi ini materi yang dasar banget, tapi balik lagi semua materi kimia itu akan selalu beruntun dan berurutan. Sekali kamu skip satu materi, materi berikutnya itu akan agak ngeblank. Contoh, ketika kamu stoikiometri, tapi kamu nggak paham tentang hukum dasar kimia, nggak paham tentang konsep mol, itu juga akan ngeblank di stoikionya. Pun demikian ketika kamu belajar kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini akan nanti dilanjutkan oleh materi tentang kesetimbangan larutan yang di dalamnya ada sistem asam basa. Asam basa itu sistemnya juga sistem kesetimbangan untuk asam basa lemah terutama. Kemudian nanti ada KSP. KSP pun sistemnya kesetimbangan. Dan arahnya konsep dasarnya balik ke sini. Nah, di kesetimbangan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep tentang kesetimbangan dinamis. Bukan sekedar kesetimbangan, tapi ada kata-kata dinamisnya di situ. Dinamisnya di segi mananya setelah ini. Kemudian yang kedua tentang konstanta kesetimbangan. Konstanta itu adalah angka atau bilangan yang memperlihatkan kecenderungan suatu kesetimbangan itu ke arah produk atau ke arah reaktan. Dan sifatnya memang konstan dan dia tetap walaupun diberi perlakuan apapun. Kemudian yang ketiga, hubungan antara konstanta kesetimbangan. Nanti ada dua konstanta kesetimbangan, ada yang berdasarkan konsentrasi atau kita kenal dengan Kc, ada yang berdasarkan tekanan atau kita kenal sebagai Kp. Yang keempat, bagaimana membaca konstanta kesetimbangan. Kemudian yang kelima, meramalkan arah reaksi ketika ada gangguan dalam sistem reaksi atau ketika kita tahu konsentrasi awal dan data konstanta kesetimbangan. Itu kita bisa ramalkan dia bergeraknya ke arah produk ataukah dia kembali ke reaktan. Kemudian yang keenam,
Prinsip Le Chatelier itu prinsip tentang bagaimana suatu sistem mempertahankan kondisi kesetimbangannya. Yang ketujuh, perhitungan kesetimbangan. Yang pertama dulu kita awali dari konsep kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu ditandatakan sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, reaksi kimia sendiri yang berjalan spontan akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangannya disebut dinamis, kenapa? Sebenarnya di situ masih ada proses reaksi kimia. Akan tetapi, kecepatannya dari pembentukan produk dan pembentukan reaktan itu sama besar. Sehingga secara kasat mata tidak terlihat adanya perubahan konsentrasi. Akan tetapi secara mikroskopik, kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya prosesnya masih jalan. Itu kenapa disebutnya dinamis. Kelihatannya berhenti, tapi sebenarnya dia masih jalan. Selanjutnya, ini tadi sudah saya singgung, kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Dia tidak ada yang terlihat, walaupun secara mikroskopik masih berjalan. Kesetimbangan kimia tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi mundur, reaksi baliknya sama besar. Konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Kesetimbangan nanti ada dua, ada yang sifatnya fisis, ada yang sifatnya kimia. Bentar, ada yang masuk nih. Kesetimbangan yang fisis itu terjadi perubahan antar fasa. Kamu kenal kan sebelumnya di bagian larutan kalau tidak salah ada yang namanya diagram fasa. Diagram yang di bawah ini, yang di atas ini tekanan, yang mendatar ini suhu seperti itu, kemudian ada garis di tengah. Bentar saya tanya, ini pointer saya kelihatan nggak? Pointer dan PowerPoint. Kelihatan, Bapak. Oke, kelihatan ya. Di kesetimbangan di diagram fasa itu ada vertikal, ada horizontal, kemudian di tengah ada garis. Nah, garis itu menunjukkan perpotongan dari perubahan fasa. Biasanya di sebelah kiri ini ada solid, atas itu uap, bawah ini liquid. Nah, kalau tepat di garis, itu terjadi pencampuran antara fasa tertentu. Kalau garisnya itu garis antara gas dengan liquid, berarti di garis itu, di tekanan itu dan suhu itu, terjadi kesetimbangan fisis. Ada pencampuran fasa gas dan fasa liquid. Itu terjadi kesetimbangan fisis. Yang kedua, ada kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini kesetimbangan yang melibatkan reaksi pembentukan produk dan pembentukan reaktan. Reaksi ke kanan itu disebut reaksi maju, reaksi ke kiri disebutnya reaksi balik. Kesetimbangan dicapai ketika reaksi ke arah kanan itu sama besar dengan reaksi ke arah kiri. Catatan, tanda dari reaksi kesetimbangan itu ada dua ya, ada tanda panah maju, ada tanda panah balik. Ini penting karena harus dibedakan dengan resonansi. Bagian geometri itu ada tanda resonansi ya. Kalau tanda resonansi kan satu garis, panah maju dan mundurnya jadi satu. Itu resonansi. Kalau di sini dia kesetimbangan kimia. Ada kesetimbangan kimia, ada kesetimbangan fisis. Ditulisnya begini. Contoh yang terjadi kesetimbangan kimia antara N2O4 dan 2NO2. Kondisinya begini. Berapapun di awal, diberikan konsentrasi dari N2O4 dan NO2, ini ceritanya di konsentrasi awal NO2-nya lebih banyak, di sini. N2O4-nya nggak ada. Seiring berjalannya waktu, dia akan terus membentuk, ini si NO2-nya berkurang, kemudian N2O4-nya bertambah. Di satu titik tertentu, konsentrasi keduanya akan sama. Nah, konsentrasi yang sama ini sebenarnya masih terjadi pembentukan NO2 dan pembentukan N2O4, akan tetapi tidak teramati. Nah, kondisi yang seperti ini ketika dia konstan, datar terus ke sana, ini juga datar terus, mau diapain juga datar terus. Ini adalah keadaan kesetimbangan. Kemudian kondisi yang kedua, ketika zat awalnya berupa N2O4 pun sama demikian.
dia N2O4-nya tetap ada di atas, NO2-nya ada di bawah kayak gitu. Dan ini ketika dia terjadi pencampuran, prosesnya pun sama. Dia akan mencoba untuk mencapai suatu konsentrasi tertentu di mana perbandingannya itu akan sama dengan nilai konstanta kesetimbangannya. Nah, kalau dari data, ini dimunculkan seperti ini, konsentrasi berapapun di awal, hasil akhirnya di konstanta kesetimbangan adalah angka-angka yang mendekati, angka-angka yang konstan, yang tetap. Dalam kimia, dalam data laboratorium, dua angka di belakang koma ataupun perbedaan kecil seperti ini ada perbedaan sebenarnya tapi dianggapnya perbedaan kecil dan itu bisa dianggap sebagai konstan. 4,6 kali 10 pangkat min 3, ada 4,66, 4,60, dan seterusnya. Ini masih dianggap konstan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa nilainya itu ya 4,65 terus seperti itu, pasti nggak ada geseran, enggak. Ada selisihnya dikit-dikit dengan hasil yang lain, hanya saja selisihnya nggak banyak. Ketika ini terjadi, itu bisa dianggap sebagai kondisi yang sudah konstan. Nah, bagaimana menuliskannya? Persamaan kesetimbangan itu didapatkan berdasarkan rumus ini. Jadi, konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien. Oke, jadi nanti ada tambahan konsep juga, dia heterogen atau homogen. Kalau homogen seperti apa, kalau heterogen seperti apa. Jadi nilai konstanta kesetimbangan ini itu didapatkan melalui data percobaan ya. Dia bukan turunan dari konsep-konsep dasar. Karena ada hitungan yang berasal dari turunan rumus awal, ada juga yang memang berdasarkan data percobaan. Kalau kesetimbangan kimia itu dia berdasarkan data percobaan. Dan lagi, sekali lagi, ini notasi lagi. Notasi di kimia, kalau digambarkan dalam kurung buka dan kurung tutup yang bentuknya kotak seperti ini menunjukkan konsentrasi. Oke. Jadi ketika menulis konsentrasi ya jangan ditulis NO2 dalam tanpa ada kurung seperti ini, itu kebacanya beda lagi nanti. Nah, ada beberapa pengertian dari sini. Ketika K-nya jauh lebih besar daripada 1, ini artinya jauh lebih besar daripada 1, artinya produknya lebih dominan. Reaksinya akan cenderung ke kanan, produknya lebih dominan. Karena tadi nilai K itu ketika produknya besar, K-nya juga besar. Jadi ketika K-nya lebih banyak, lebih besar daripada 1, jauh lebih besar dari 1, dia cenderung ke kanan dan produknya yang cenderung lebih banyak. Kalau K-nya lebih kecil daripada 1, dia si reaktannya jauh lebih banyak. Kebalikannya seperti itu. Nah, dan juga reaksi ini bisa kamu balik. Boleh dibalik. Kalau dibalik, K-nya juga dibalik juga. Misal ini CC plus D bereaksi bolak-balik dengan A dan B, menjadi A dan B. Ekspresi dari konstanta kesetimbangannya juga dibalik juga. Jadi A pangkat A, B pangkat B, per C pangkat C, D kali pangkat D. Seperti itu. Penulisannya bisa dibalik. Nanti kalau misal di tengah penjelasan saya ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Karena memang kalau nyimpan di belakang agak susah nanti runutnya. Setelah itu ada kesetimbangan yang namanya kesetimbangan homogen. Homogen itu ketika fasanya sama. Fasa itu wujud zat-nya sama. Contoh yang di awal tadi, N2O4 menjadi 2NO4, itu memiliki fasa yang sama-sama fasa gas. Khusus untuk fasa gas, itu ada yang namanya konstanta kesetimbangan tekanan, Kp. P-nya itu pressure. Kalau C ini konsentrasi. Khusus gas. Kalau bukan gas, tidak punya Kp. Kenapa demikian? Karena konsentrasi dari suatu gas itu akan sebanding dengan tekanannya dia. Nah, dan nilai Kc itu tidak sama dengan nilai Kp. Hubungannya seperti ini. Kp itu akan sama dengan Kc kali RT. Ini didapatkan dari rumus gas ideal berpangkatkan delta N. Delta N-nya ini merupakan
selisih antara koefisien dari produk dikurangi koefisien dari reaktan. Jadi selisih dari koefisiennya, C plus D dikurangi A plus B. Ini Kp. Hubungannya seperti itu. Dengan nilai R 0,0821. Oke. Kemudian ada yang lain lagi mengenai kesetimbangan homogen. Contohnya ada di kesetimbangan ionisasi asam asetat. Asam asetat itu dalam air dia terionisasi menjadi ion asetat dan hidronium. Ini disebut hidronium. Karena H plus di larutan itu sebenarnya nggak ada ya. H plus di larutan itu dalam bentuk H3O plus. Disebutnya hidronium. Kemudian ketika dimasukkan ke ekspresi konstanta kesetimbangan, akan muncul seperti ini. Ini produk dibagi reaktan. Dan karena H2O itu selalu konstan, semua reaktan atau semua produk yang fasanya adalah liquid, itu konsentrasinya konstan. Dia tidak punya besaran konsentrasi. Sehingga nanti nilai H2O-nya dibuang. Muncullah konstanta kesetimbangannya menjadi seperti ini saja. Jadi CH3 COO min kali konsentrasi H3O plus dibagi CH3 COO. Nah, pada umumnya satuan untuk konstanta kesetimbangan tidak dituliskan. Konstanta kesetimbangan tidak punya satuan. Mengapa demikian? Karena tiap-tiap reaksi itu satuannya bisa bermacam-macam. Tergantung koefisiennya ya. Kalau ini koefisien pangkat 3, ini koefisien pangkat 2, itu kan sudah beda lagi itu konstantanya. Sehingga untuk mempermudahnya, satuan ini tidak dituliskan. Ini soal latihan nanti saja. Sebenarnya gampang, tadi udah juga. Kalau ada seperti ini, berapa nilai Kc-nya? Coba dihitung. Satu lagi ya, ketika menuliskan konstanta kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan, suhu perlu dituliskan. Karena satu-satunya hal yang bisa merubah Kc atau merubah Kp itu suhu. Untuk yang lain tidak. Kacanya 220, Pak. Kc-nya 220. Oke, untuk Kp-nya? R-nya 0,0821, kemudian T-nya itu merupakan suhu mutlak dalam Kelvin. Delta N itu selisih antara koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Kayaknya di slide ini belum ada nilainya deh. Bentar. Ada yang sudah ketemu?
Ini belum saya hitung di sini. Bapak jawabannya 1/4 bukan? Ya, 1/4 itu kan dari sini ya. Iya, soalnya delta N-nya -1 ya. Nah, ketika delta N-nya -1, yang 1/4-nya itu hanya 1/RT. Oh, Jadi bukan 1/4 keseluruhannya. Kalau 1/nya itu hanya berlaku di RT-nya saja. Jadi 1/RT. Satu 1,34 bukan, Pak? 1,34. Ada yang beda. Kalau di hitungan saya nggak tahu hitungan benar apa salah. Karena saya belum hitung yang pakai kalkulator benar. saya 0,77 Pak. 0,77. Kalau di saya ketemunya malah 7,7. Bukan 0,77. Iya, Pak. 7,72. Iya kan? 7,72. Coba kita hitung ya bareng-bareng di sini. KC. Ini lama. Jadi kan hitungannya begini ya dia. Akhirnya 220 itu kan KC-nya. Dikalikan R-nya itu 0,0821 dikali 374 itu berarti kan 374 ya. Tapi pangkat -1. Ada yang kurang. Ya. Di sini mau minta tulisannya 7 itu. Oh, sih. Ya 7,1. Tiga empat tujuh, sorry, bukan 374, 347. Ya ini hasilnya. Ini KC. Ekspresinya didapat dari 220 kali 0,0821 kali 347 merupakan suhu mutlak pangkat 1. Jadi ini dipangkat lebih dulu, karena memang sifat dari perpangkatan itu seperti itu. Itu ya. Terus, ini udah nanti. Kesetimbangan heterogen yang kedua. Tadi homogen. Homogen itu terjadi ketika dia hanya dalam satu fasa. Entah itu sama-sama aqueous, entah itu sama-sama gas. Dan untuk liquid dan solid, dua-duanya akan tidak terhitung, tidak dihitung. Contohnya di sini. Ada kesetimbangan pembentukan CO2 dari CaCO3. Nah, yang ada di sini ada dua substansi yang fasanya adalah solid, ada satu yang fasanya gas. Yang dimasukkan dalam perhitungan konsentrasi keseimbangan itu hanya nilai dari konsentrasi gas. Jadi Kc senyawa reaksi ini itu akan setara dengan konsentrasi CO2. Dia tidak terpengaruh oleh konsentrasi CaCO3 maupun CaO. Sehingga nanti Kp ataupun Kc, kalau kasus seperti ini ya, kalau kasus seperti ini yang lebih dipakai itu adalah konsentrasi konstanta kesetimbangan tekanan, yaitu tekanan dari CO2. Jadi Kc sama dengan konsentrasi CO2, kemudian konstanta tekanannya itu sama dengan sama dengan tekanan CO2. Sorry. Balik-balik saya ngomongnya.
Nah, konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Apapun jenis reaksinya, apapun zat yang terlibat di situ. Contohnya lagi di sini ini yang tadi kan. Nah, kenapa begitu? Karena dalam sistem kesetimbangannya si CaO dan CaCO3 ini ya di bawah saja, dia tidak pengaruh ke tekanan dari ruangan ini. Yang punya tekanan itu hanya gas. Untuk padatan ini, dia tidak berpengaruh kepada tekanannya, sehingga dia tidak mempengaruhi juga konstanta kesetimbangan dari reaksi ini. Ini tadi, akhirnya, si tekanan ini tidak bergantung pada jumlah CaCO3 ataupun CaO. Berapapun banyaknya CaO sama CaCO3, dia akan mempertahankan tekanan dari ruangan ini setara dengan tekanan dari CO2. Ini pun sama sebenarnya, hitungan nanti aja. Nah, kalau misal ada suatu reaksi yang terbentuk dari gabungan dua buah reaksi atau lebih, nilai konstanta kesetimbangannya juga merupakan hasil kalinya. Contoh, di sini ada reaksi pembentukan EF dari AB, tetapi di tengah-tengah reaksi tersebut ada zat perantaranya, ada produk antaranya yaitu C dan D. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan nilai Kc akan sama dengan Kc asen dikali Kc2 double asen. Ini Kc yang pertama, ini Kc yang kedua. Ini nilainya akan sama dengan itu. Kenapa? Ketika menuliskan reaksi, ini juga berlaku sistem eliminasi, mirip-mirip di matematika. Kenapa dicoret? Ya, karena ketika dia membentuk produk ini bereaksi. Akhirnya kan produk ini hilang, membentuk produk yang baru. Ini bisa dicoret, kemudian muncul reaksi totalnya ada di bawah. Dan nilai Kc-nya akan sama dengan nilai Kc asen dan kali Kc double asen. Ini ceritanya. Kemudian, nah ini yang tadi di awal saya singgung. Ketika suatu reaksi dibalik, ini reaksi ini kan dibalik ya. Awalnya dari N2O4 menjadi NO2, kemudian dibalik dari NO2 menjadi N2O4. Nilai dari K-nya akan membentuk 1 per K. Nilainya 1 per K. Kalau tadi ada 220 misal, ke nilai Kc-nya berarti nilai ketika reaksi itu dibalik ya 1 per 220. Tinggal nanti kita bacanya ikut yang awal lagi. Ketika K-nya lebih besar daripada 1 artinya apa? Ketika K-nya lebih kecil daripada 1 artinya apa? Nah, kalau di sini kita ambil yang pertama, artinya apa di sini? Dia cenderung ke produk atau reaktan? Ini lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1, artinya dalam sistem ini yang lebih dominan adalah si reaktannya. Walaupun reaksinya kamu balik, bacanya tetap sama. K-nya ini kan lebih besar daripada 1. Bacanya sama, dia akan dominan ke arah produk. Sama-sama N2O4 juga yang dominan. Di sini dominan yang tinggal kita posisinya saja ya. Kalau di kiri berarti reaktan, kalau di kanan produk. Tapi nilai K-nya sebenarnya cara bacanya tetap sama. Di kondisi ini cenderung reaktan lebih dominan. Ya seperti itu. Kemudian di sini produknya lebih dominan. Hanya saja nilainya menghitungnya tinggal dibalik saja 1 per K. Ini ya yang tadi itu. Oke, catatan pentingnya konsentrasi dari padatan murni, cairan murni, dan pelarut tidak dituliskan. Selain itu ditulis konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi. Apa itu dimensi? Balik lagi ke pelajaran SMA dulu, fisika kelas 1 kalau nggak salah dikenalkan tentang dimensi. Dimensi itu ya satuan tadi. Dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan harus menuliskan persamaan setara beserta suhunya. Kenapa suhu? Sekali lagi, hanya suhu yang bisa mengubah konstanta kesetimbangan. Selain itu, dia tidak berubah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau enggak, lanjut lagi. Tadi kita bicara tentang konstanta.
Sekarang kita ada satu lagi yang namanya koefisien. Konstanta dan koefisien itu menghitungnya sama. Hanya bedanya koefisien ini hitungan konstanta dari konsentrasi awal dan reaktan. Reaktan dan produk awal, sorry. Awal ketika suatu sistem itu terbentuk, itu namanya koefisien. Tapi ketika dia sudah mencapai kesetimbangan, itu namanya konstanta kesetimbangan. Ketika koefisiennya, bukan koefisiennya, koefisiennya lebih kecil daripada Kc, itu artinya dia akan membentuk produk untuk mencapai kesetimbangan. Kalau Kc-nya sama dengan Kc, itu berarti dia sudah setimbang. Kalau Kc-nya lebih besar dari Kc, itu artinya dia gesernya ke kiri, ke arah produk. Hal ini, nilai QC ini yang dipakai untuk menghitung atau meramalkan terjadinya suatu reaksi. Reaksinya ini membentuk apa, itu bisa kita ramalkan berdasarkan nilai QC-nya. Kayak gitu. Kalau digambarkan seperti ini. Ketika QC-nya lebih kecil daripada Kc, dia akan bergeser ke arah produk untuk bisa menyeimbangkan si produknya. Kalau dia sudah sama, berarti sudah setimbang. Kalau si produknya lebih kecil, kalau si QC-nya lebih besar daripada si Kc, artinya dia akan bergeser ke arah reaktan untuk membentuk kesetimbangan. Di data QC, itu dipakai untuk meramalkan terjadinya suatu reaksi. Reaksinya itu ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Ini ada lagi masuk. Oke, setelah itu lanjut ke sini. Oke, yang ini nanti aja, ini juga nanti. Nah, di sini yang perlu jadi catatan kalian, konsentrasi waktu kita bicara stoikiometri itu kan kita bahasnya larutan semua ya. Konsentrasi itu kalau misalnya kita hitung molaritas berarti mol per volume. Volumenya volume larutan. Untuk gas, sekali lagi untuk gas ini punya perlakuan khusus dimanapun. Konsentrasi itu didapatkan dari banyaknya mol dibagi volume wadah atau volume ruangan. Jadi menghitungnya seperti itu. Contohnya di sini ya ada 1 mol CH4, ruangannya ada 250, wadahnya 200 mili. Ketemunya konsentrasinya adalah 4 molar. Jadi gas itu dia punya tekanan, dia punya konsentrasi yang sendiri, hitungannya beda dengan konsentrasi larutan. Ini juga sama, nanti aja. Tugas saja. Oke. Di sini nyatakan untuk menghitung itu nyatakan konsentrasi kesetimbangan lebih dulu. Oh, sorry, ini ada yang keskip. Ini untuk menghitung konsentrasi di kondisi setimbang ketika produk awalnya tahu. Contohnya di sini ada soal yang diketahui adalah ini koefisiennya ya. Ini Kc-nya 27,8, kemudian diketahui zat awalnya. Ditanya berapa metana yang terbentuk. Nah, cara atau step mengerjakan perlakuan seperti ini ya kita lihat. Ini dulu nyatakan konsentrasi kesetimbangannya, kemudian nyatakan si rumusnya, persamaan konsentrasi kesetimbangan, baru nanti masukkan variabel X. X ini bisa kita ketahui dia menambah produk atau menambah reaktan kalau kita tahu QC-nya. Ya, hitung QC-nya dulu, kalau QC-nya lebih besar berarti ya lebih besar daripada Kc, ya berarti dia gesernya ke arah produk seperti ke arah reaktan, sorry. Ke arah reaktan. Dengan cara itu berarti ya bertambah X-nya ini dimasukkan ke reaktannya. Untuk lebih jelas mungkin nanti akan bisa paham ketika mengerjakan soal dan kita bahas soal itu. Ini pun sama, udah lanjut. Sampai situ tadi ada pertanyaan mungkin? Bapak, boleh tanya, itu tadi kan ada yang padatan murni ya Pak, itu kan nggak dimasukin ya Pak? Yes. Kita taunya itu padatan murni atau enggak, gimana Pak?
Dari reaksinya itu ada tulisan fasanya solid gitu aja. Kalau dia fasanya solid, pasti padatan murni. Agak sedikit jadi hafalan ya sebenarnya memang zat ini fasanya padat atau zat ini aquos. Tapi ada beberapa yang kemarin mungkin saya jelaskan juga, ada yang sudah pasti bahwa zat itu padat. Contoh zat yang pasti padat dan sangat umum dijadikan sebagai contoh soal ataupun pembahasan itu CaCO3. CaCO3 kan batu kapur ya. Batu kapur ya pasti dia padatan kayak gitu. Kalau misal ada suatu zat, ada ion Na plus dan K plusnya, ya pasti aquos. Dan untuk fasa liquid itu hanya berlaku untuk pelarut. Kebetulan untuk reaksi-reaksi yang kita bahas di awal ini, dia pelarutnya berbasis air ya. Karena berbasis air ya, yang punya fasa liquid itu hanya air. Sisanya aquos. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yep. Ada lagi? Pak mau tanya Kak, Pak. Tadi yang nilai K yang lebih dari 2, lebih dari 1, itu kan dia lebih dominan ke produk kalau nggak salah Pak ya. Ya, ke produk. Nah, itu maksudnya dominan itu produk yang dihasilkan itu lebih banyak produknya atau gimana Pak? Maksudnya dominan Pak? Konsentrasi produknya jauh lebih tinggi daripada reaktan dalam kesetimbangan itu. Oh, jadi berhubungan sama konsentrasi aja Pak? Iya, dia berhubungan dengan konsentrasi. Karena kita baru ngomong tadi ya, ngomong KC ya. Kondisi KC-nya ketika dia jauh lebih besar dari 1, berarti produknya akan jauh lebih banyak di reaksi itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Jadi kalau misalnya kalau kesetimbangan itu berarti reaksi itu bakalan bolak-balik buat setimbang terus. Jadi dia berjalan terus sampai faktor suhunya berubah, atau kalau misalnya udah setimbang dia udah gitu aja gitu loh, Pak. Berhenti bereaksi lagi apa gimana? Benar-benar pernyataanmu yang pertama. Dia tetap berjalan terus. Sampai suhunya berubah gitu ya, Pak. Sampai ada Iya. faktor yang ini. Kalau ada faktor lain, terutama suhu, dia baru berubah. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yep. Ada lagi? Nah, yang ditanyakan tadi temanmu, Zelda ya kalau nggak salah. Di situ itu yang disebut dinamis ya, konsep kesetimbangan dinamis. Kenapa dinamis? Ya itu tadi, terlihat kasat matanya dia tidak terjadi perubahan. Akan tetapi kalau kita lihat dari molekulnya atau proses molekularnya, itu masih terjadi perubahan terus-menerus. Berikutnya tentang asas Le Chatelier, itu asas intinya gini gampang-gampangannya. Le Chatelier itu ketika ada suatu sistem kesetimbangan, reaksi kesetimbangan, dan ada gangguan yang diterima oleh sistem itu, sistem akan mencoba untuk mengurangi gangguan tersebut. Contoh gangguannya adalah seperti ini. Ini kan sistem yang sudah setimbang. Diganggu dengan cara menambahkan produk. Sistem ini akan berusaha untuk mengurangi produk tambahan tersebut supaya dia setimbang lagi. Sehingga ketika ada NH3 dalam sistem ini reaksi pembentukan amonia, dia akan geserin ke kiri. Pun demikian dengan gangguan yang lain. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram konsentrasinya akan seperti ini. Ini kondisi setimbang yang ada di awal. Kemudian, si NH3-nya ditambahkan di sini. Sehingga konsentrasinya naik. Saat konsentrasi naik, yang terjadi apa? Dia reaksinya berjalan lagi supaya setimbang. Di kesetimbangan yang kedua, konsentrasi N-nya berubah, konsentrasi NH3 berubah, NH2-nya juga berubah di kesetimbangan yang baru. Dan proporsi kesetimbangan ini, dari awal dengan ini, ketika dimasukkan ke konstanta kesetimbangan, dia akan sama nilainya. Hanya saja prosesnya seperti ini. Ketika dia ada gangguan, si sistem itu mencoba mengurangi efek dari gangguan tersebut. Kalau ini ditambah, ya gimana caranya untuk mengurangi tambahan produk tadi? Ya dengan cara membentuk reaktan. Ini contoh yang lain.
Kalau misal produk ditambah, dia gesernya ke arah reaktan. Karena tadi dia mengurangi efek dari penambahan produk. Menambah konsentrasi produk, geser ke kiri. Kalau produknya dikurangi, sistem juga mencoba menambal kekurangan produk tadi. Geser ke kanan. Kalau dia ditambah di reaktan, dia gesernya ke arah kanan menuju ke produk karena dia diganggu di bagian sini. Anggap aja kalian main timbangan. Kalau zaman dulu kan ada timbangan apa? Ada kiri kanan ada lengannya itu ya. Ya kalau lengan yang kanan kamu tambah, kiri juga minta tambahan kan, supaya dia balik lagi seimbang. Analoginya seperti itulah. Ini kalau konsentrasi reaktan ditambah di kanan, kalau konsentrasi reaktan dikurangi, artinya diambil, ya karena memang ini diambil supaya dia balik lagi seimbang dari produk, balik lagi ke sini. Jadi seperti itu. Sehingga prosesnya ketika kamu memang menginginkan produknya lebih banyak, cara yang bisa dilakukan itu adalah bisa kamu menambahkan reaktannya lebih banyak, bisa juga dengan cara produknya ini kamu ambil. Reaksinya berjalan, sebelum dia sudah setimbang, pengen kamu dapat produk lebih banyak lagi, ya produknya ini kamu ambil, kamu pisahkan. Baru dia membentuk produk lagi. Seperti itu terus. Sehingga kalau misal ada pernyataan seperti ini, misal ada reaksi C dengan H2O menghasilkan CO plus H2. Ketika konsentrasi konsentrasi CO akan bertambah atau berkurang jika C-nya ditambah. Bertambah, Pak. Bertambah. Kemudian yang B, apa yang terjadi konsentrasi CO ketika H2O-nya ditambah? Bertambah juga. Tambah juga, karena posisinya kan di sini kan. Ketika ini tambah, ini tambah. Karena dia akan geser ke sana. Kalau bagaimana yang terjadi dengan H2O jika H2 ditambah? Itu juga sebaliknya. Ketika ini ditambah, H2O-nya juga akan makin banyak. Walaupun konsentrasi H2O itu tidak ada. Jadi di C dan D ini memang H2O-nya bertambah, cuma nilai konsentrasinya H2O tetap. Konsep awal H2O tidak punya konsentrasi. Di jawaban dari soal C dan D ini, kalau kamu mau jawab, ya dia tetap. Konsentrasi H2O tetap, konsentrasi H2O yang kondisi ketiga juga, keempat juga tetap. Karena dia tidak punya konsentrasi. Hanya jumlahnya memang lebih banyak. Seperti itu saja. Oke, berikutnya perubahan di atas perubahan-perubahan ini tidak mempengaruhi nilai KC-nya. KC-nya akan selalu konstan. Itu tadi perubahan konsentrasi. Yang kedua yang mempengaruhi kesetimbangan itu adalah perubahan tekanan. Perubahan tekanan akan selalu diiringi oleh perubahan volume. Dan ini hanya berlaku untuk yang berfasa gas. Kalau fasanya padatan ataupun cairan, aqueous maupun liquid, dia tidak berpengaruh terhadap tekanan, tidak terpengaruh oleh tekanan. Mengapa demikian? Karena zat padat ataupun cairan itu incompressible. Dia tidak bisa dikompres. Perubahan ini bisa terjadi melalui 3 cara untuk yang gas ya, perubahan tekanan itu. Yang pertama mengubah konsentrasi, yang kedua menambahkan gas, kemudian yang selanjutnya mengubah volume wadah reaksi. Meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Intinya adalah kalau tekanannya tambah, jumlah mol gasnya akan berkurang. Alasannya apa? Alasannya kita kembali ke sifat dasar dari suatu gas. Sifat dasar suatu gas itu adalah menempati ruangan. Seberapa besar ruangan yang ada di situ, gas akan mencoba menempati ruangan tersebut secara rata di semua bagian. Itu yang terjadi kalau kamu bayangkan balon, ketika kamu tusuk, dia meletus. Itu sifat gas.
Kenapa terjadi letusan itu? Ya karena memang gas dalam balon itu awalnya dikompres, ditahan oleh membran balonnya. Ketika kamu pecahkan, ya, si gas itu akan keluar dengan sendirinya. Akan mencoba memenuhi ruangan tersebut. Terbentuklah suara ledakan. Nah, ketika si reaksi kesetimbangan terjadi, misal ada di sini, ketika volumenya bertambah, tekanan akan kecil. Ketika volumenya berkurang, tekanan akan lebih besar. Kalau tekanannya diperbesar dengan cara volumenya diperkecil tadi, dia akan mencoba mengarah ke entah ke produk, entah ke reaktan yang memiliki jumlah mol lebih kecil. Karena mol yang lebih kecil itu butuh ruangan lebih kecil juga. Paham dengan penjelasan saya? Kalau ruangannya diperkecil, volumenya, volume. Kalau ruangan diperkecil, tekanannya akan lebih besar. Efeknya, si kesetimbangan ini akan geser ke bagian yang molnya kecil. Karena gas dengan mol lebih kecil itu akan membutuhkan ruangan yang lebih kecil. Contoh di reaksi ini. Reaksi pertama. Ini diminta prediksi arah bersih reaksi ketika tekanan diperbesar dan volumenya lebih kecil. Reaksi pertama dia geser ke produk atau ke reaktan? Produk. Ke arah produk. Karena di produk ini hanya ada 2 mol gas. Sedangkan di reaktan ada 3 mol gas. Kondisi ruangan lebih kecil itu lebih menginginkan ditempati oleh mol yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, geser ke arah reaktan. Karena di reaktan ini hanya ada 1 mol gas PCl5, kemudian di produknya ada 2 mol gas, yaitu PCl3 dan Cl2. Kemudian yang ketiga, geser kemana? Ini ingat H2O-nya bukan liquid, tapi H2O-nya gas. Geser ke? Sama ya, Pak? Sama. Kalau sama, berarti reaksi itu tidak dipengaruhi oleh tekanan. Kesetimbangannya tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi mau tekanannya kamu ubah bagaimanapun di reaksi yang ketiga ini, dia akan tetap aja seperti itu. Itu konsepnya seperti tadi ya. Jadi kalau memang koefisiennya itu sama, kiri dan kanan, perubahan tekanan maupun perubahan volume itu tidak pengaruh. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ya, kalau memang enggak, lanjut lagi. Ini yang ketiga, suhu. Suhu itu bisa mengubah nilai Kc. Sehingga di sini ada tulisannya ya, hanya perubahan suhu yang akan mengubah nilai konstanta kesetimbangan. Karena itu suhu harus disertakan dalam penulisan nilai Kc. Sistemnya atau proses kesetimbangannya juga menggunakan asas Le Chatelier. Gini gambarannya. Tadi kan dia mencoba untuk mengurangi efek dari gangguan tersebut. Kalau suatu reaksi itu eksotermik itu berarti mengeluarkan kalor, berarti reaksi ke kiri, ke kanan ini kan eksotermik, berarti reaksi baliknya itu endotermik. Kalau ada gangguan dengan cara menambahkan suhu, menambah suhu berarti kan dia bertambah panas ya. Kalau dia eksotermik, si sistem itu akan mencoba mengurangi gangguan suhu tadi. Gangguan suhu tadi dikurangi dengan cara apa? Dengan cara diserap oleh sistemnya. Kalau ada tambahan suhu, tambahan kalor, berarti sistem mencoba menyerapnya. Karena dia mencoba menyerap, dia akan melakukan reaksi endotermik. Di sistem ini, kalau ada tambahan suhu, dia gesernya adalah ke kiri.
Kalau suhunya dikurangi sekarang, kalau suhunya dikurangi, sistem itu akan mencoba membentuk suhu yang baru, akan mencoba untuk menciptakan kondisi suhu yang baru yang sama dengan kondisi awal. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan energi. Sehingga ketika suhu dari sistem ini dikurangi, dia gesernya ke kanan, ke arah eksotermik. Jadi, kalau suhu ditambah, geser ke endo. Kalau suhu diturunkan, geser ke ekso. Asasnya balik lagi ke Le Chatelier. Cirinya apa dia endo, dia ekso? Kalau dia endotermik, dia punya delta H positif. Kalau dia eksotermik, dia punya delta H negatif. Bawah ini ekso, bawah atas ini endo. Kenaikan suhu akan memperbesar nilai Kc untuk sistem yang endotermik. Ya karena tadi, karena ditambahkan suhu, produknya lebih banyak. Produk lebih banyak, Kc lebih besar. Yang kedua juga sama. Kalau sistemnya eksotermik, kalau suhunya dikurangi, ini kan ekso ya, suhu ini dikurangi, dia akan geser ke produk. Karena geser ke produk, nilai Kc-nya lebih besar. Jadi analoginya seperti itu, dia akan bolak-balik lagi ke prinsip Le Chatelier. Kalau misal ada reaksi-reaksi berikut ini, bisa kalian duga kemana dia bergesernya ketika terjadi peningkatan suhu. Reaksi yang pertama, geser kanan apa kiri? Ke kiri. Reaksi satu gesernya ke kiri, karena dia ekso. Yang kedua, geser ke Kanan. kanan. Yang ketiga juga sama, dia geser ke kanan, karena dia endotermik. Di konsepnya gitu ya, ditanamkan bahwa semua itu akan balik lagi ke asas Le Chatelier, di mana kalau ada gangguan, dia akan coba mengurangi gangguan tersebut. Ini pun sama, nanti aja. Kalau misal sekarang ke aplikasi, ada suatu reaksi pembentukan amonia, atau kita kenal sebagai proses Haber. Reaksinya seperti ini. Kondisi suhu dan tekanan untuk menghasilkan amonia secara maksimal itu seperti apa? Suhunya diapain dia? Untuk supaya dapat amonia lebih banyak. Ditambah ya, Pak? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena itu kan endoterm ya, Pak? Endotermi. Nah, kalau endotermi ini ekso. Minus dikurang ya? Ya, Pak? Ya, kalau minus itu eksotermik. kurang. Berarti suhunya Kurang. ya, dikurangi. Suhunya diturunkan. Kalau mau dapat NH3 lebih banyak, suhunya dikurangi. Ingat, kalau dia minus, itu ekso. Kalau dia plus, itu endo. Delta H ini dilihat dari mana sih sebenarnya kok dia minus malah ekso. Dibilang minus, tapi kok malah dia menghasilkan panas. Delta H ini merupakan energi bebas yang dimiliki oleh zat. Kalau energi bebas dalam ya, energi yang ada di dalam zat itu berkurang, artinya energinya berkurang, berarti energinya dilepas ke lingkungan. Karena dilepas ke lingkungan, delta H-nya negatif. Ketika dia dipanaskan, dia menyerap panas, artinya energi yang ada di dalam bertambah. Itu melihatnya dari situ. Sehingga di sini ini prosesnya ekso, kalau dia minus. Kalau suhunya dinaikkan, justru malah geser ke arah reaktan. Jadi di reaksi ini suhunya diturunkan. Tekanannya sekarang ditambah apa dikurang? Ditambah. Tekanannya ditambah. Jadi kalau mau hasil amoniaknya maksimal atau lebih banyak, harus dengan suhu yang diturunkan, tekanan yang diperbesar. Ini proses sederhana yang terjadi. Cara lain sekarang, bagaimana untuk mendapatkan amoniak lebih banyak kalau di luar suhu dan tekanan? Volumenya dikurang ya, Pak? Volumenya dikurang. Ya, karena volume tadi hubungannya sama tekanan.
Selain itu, konsentrasi reaksinya, Pak, dinaikkan. konsentrasi reaktan. Kalau reaksi proses ya, Iya, maaf, di Pak. konsentrasi reaktan dinaikkan. Selain itu, konsentrasi produk dikurangi dengan cara dia dipisahkan. Jadi dalam prosesnya, proses Haber itu ketika reaksi berlangsung, ya produknya ini buru-buru diambil. Produknya diambil terus supaya dia terbentuk produk lebih dulu. Jadi pasti ada chamber untuk pemisahan antara si amonia dengan reaktan awal. Itu 4 cara supaya si amonianya maksimal. Bisa konsentrasi produk ditambah, bisa NH3-nya dipisahkan, bisa suhunya diturunkan, bisa tekanan diperbesar. Hanya saja nanti akan berbenturan kepada proses cepat lambatnya terjadi reaksi. Kalau diplotkan, jadinya seperti ini. Bisa jadi di suhu rendah atau di suhu 200 Kelvin, ini kan udah minus ya, Celsiusnya udah minus berapa gitu. Itu K-nya besar, memang. Akan tetapi bisa jadi terjadinya kesetimbangan itu butuh waktu lebih lama. Kemudian ketika suhunya lebih tinggi, K-nya kecil, dia cenderung terurai kembali ke produk. Sehingga diplotkan jadinya seperti ini. Dan di kondisi industri diambil titik tengahnya. Di sini, yaitu tekanan sekitar sekian. Kalau dilihat di sini tekanannya ya, ini kan 10 atm. Tekanannya sekitaran 200 atmosfer. Kemudian suhunya diambil sekian, suhu 400. Ini pertimbangan kecepatan terjadinya kesetimbangan dan juga produknya lebih banyak yang mana. Jadi nggak mungkin proses Haber itu diambil suhu tinggi, karena pasti akan menurunkan yield-nya. Ini ringkasannya. Kemudian ini untuk massa Chatelier untuk suhu. Kemudian yang terakhir itu adalah parameter keempat, penambahan katalis. Di awal tadi kebetulan ada yang nanya ya, katalis itu memang tidak berpengaruh ke produknya, tidak berpengaruh ke nilai K. Dia tidak pengaruh dengan nilai K, dia tidak mengubah arah pergeseran kesetimbangan, hanya kerjanya adalah mempercepat terjadinya kesetimbangan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menurunkan yang namanya energi aktivasi. Reaksi kimia itu berjalan mirip dengan ketika orang menggelindingkan benda menaiki suatu bukit. Ya ini digelindingkan dulu ke atas bukit. Kalau sudah di atas, dia baru turun dengan sendirinya. Nah, si katalis itu perannya menurunkan energi aktivasi. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi saya jelaskan, dia menyediakan jalur alternatif. Ya mirip kalian lah, kalau suka sama orang, kalian jauh sama orang itu, nggak terlalu kenal sama orang itu, butuh orang ketiga kan, sebagai mak comblang. Nah, itulah dia yang disebut sebagai katalis, yang mirip-mirip mak comblang tadi. Supaya mengubah energi aktivasinya. Harusnya effortnya sekian tinggi, karena ada katalis, effortnya hanya sekian. Terus ini untuk ringkasannya, jadi semuanya parameter ini tidak mengubah konstanta kesetimbangan kecuali suhu. Katalis itu sendiri dia tidak mengubah kesetimbangan, dia hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Ini slide terakhir. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tugas silahkan dicek di Google Classroom. Deadline-nya seperti biasa hari Minggu jam 12 malam. Dan saya masih buka tanya jawab, tapi via WA. Kalau misal kalian ada yang ditanyakan selama jam perkuliahan ini. Tapi mumpung kita masih bertemu di sini, silahkan kalau misal ada yang ditanyakan. 1 atau 2 pertanyaan silahkan. Bapak. Ya. Bapak, kalau saya nanya tentang reaksi kimia boleh, Pak? Ya, silakan.
Jadi kan ada kalau misalnya campuran 2 senyawa gitu Pak, ada yang nanti menghasilkan kayak 3 senyawa gitu ya Pak. Itu kita taunya gimana dia bisa menghasilkan lebih dari 2 senyawa gitu Pak? Itu jawabnya gimana ya? Bisa diketahui produknya itu kadang-kadang harus lewat pengujian zat. Nah, kalau misal kalian di awal seperti ini, tahu zatnya ada 3 atau ada berapa, itu biasanya ya dari reaksi kimia yang sudah didatabaskan sama orang. Dia agak sedikit menghafal ya. Contohnya misal CaCO3 plus HCl gitu, itu kan hasilnya ada 3 tuh, ada H2O, ada CO2, kemudian ada ClCO2, itu ya sedikit banyak hafalan juga. Prosesnya seperti apa di awal, ya pasti dulu ketika ada ilmuwan mempelajari reaksi itu pada awalnya, ya dideteksi dulu zatnya ini, yang gasnya ini gas apa, itu ada caranya sendiri. Analisis gas, kemudian analisis larutan, kemudian analisis si larutan yang terjadi itu apa. Kalau mau tahu ada Cl-nya atau enggak, itu ada metodenya. Nanti di analisis 1. Ada identifikasi kation, kemudian ada lagi identifikasi anion, kemudian lagi ada identifikasi endapan, kayak gitu-gitu ada. Kalau mau proses lebih lanjut, seperti itu. Kalau zaman sekarang prosesnya pakai instrumen, pakai alat. Tapi kalau kalian untuk tahu dia produknya apa ya mohon maaf, sedikit banyak hafalan juga. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Cukup? Kalau cukup, saya tutup. Kalau memang masih ada, nanti ditanyakan via WA. Saya jawab di sana, dan ini juga hari Jumat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa nanti sore jam 4 ada UTS praktikum. Soal silahkan kamu cek di GCR, tepat jam 4. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk kerjain. Ini yang record siapa? Yang record siapa? Minta dong dari awal. Apa? Ya, Sama kecil ikut kuliah. Dede bayi ikut kuliah, Dede bayi. Dadah. Dadah.